Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Awayan, yang kami hormati Kepala Tata Administrasi SMA Negeri 1 Awayan, yang kami hormati Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Awayan. Acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif di satuan pendidikan oleh Bapak Subakin SPD Kor CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Awayan akan segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, doa. Acara yang keempat, penutup. Marilah kita memulai acara pada hari ini dengan pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Fuad Hasan, SPDI, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan katsiran wa syukran amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang ulun hormati Bapak Ibu guru-guru, dan yang juga ulun hormati Kepala Tas Tenaga Administrasi Sekolah. Pada hari ini kita melaksanakan, artinya kita akan mengadakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Subakin Spidiko, di mana beliau adalah CGP, calon guru penggerak angkatan 11, yang sampai hari ini sudah beberapa bulan mengikuti kegiatan pelatihan, dan hari ini masuk kepada masa atau waktu di mana beliau mengadakan diseminasi, yang tentunya dengan harapan adanya kegiatan ini dapat membantu kita, memberikan pengetahuan dan informasi kepada kita, serta nantinya memberikan motivasi kepada kita agar apa yang dilakukan, agar apa yang dilaksanakan, apa yang kita inginkan itu dapat tercapai, sebagaimana nanti paparan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Dan sungguh begitu luar biasanya dan membanggakan sebenarnya bagi kita selaku keluarga besar SMA 1 Awayan, bahwa di sekolah kita ada calon guru penggerak yang sekarang mengikuti pelatihan, yang insya Allah nantinya akan selesai pelatihan itu dan mendapatkan sertifikat atau bahasanya validasi sebagai guru penggerak, yang tentunya ini akan menjadi sebuah kemajuan bagi sekolah kita secara umum dan terkhusus kepada beliau. Jadi kegiatan ini salah satu bentuk dari tugas CGP. Tentunya tugas ini akan memberikan hal-hal positif. Sebelum beliau paparkan, kita sudah mendapatkan hal-hal positif dari adanya rencana kegiatan sampai kepada pembukaan ini, yang insya Allah ini sungguh luar biasa. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu guru yang saya hormati,
Kegiatan ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Hal-hal positif yang nanti diberikan bisa kita ambil dan kita amalkan. Hal-hal negatif yang dipaparkan dapat kita jadikan sebagai bahan agar kita bisa menghindarinya. Karena selaku guru ataupun pegawai dari sekolah, lembaga pendidikan, tentunya kita harus banyak-banyak mencari informasi yang dapat memberikan kebaikan untuk kegiatan kita. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat kita lakukan secara baik, secara lancar, dan kami berharap, dari sekolah berharap bahwa kegiatan ini menjadi awal yang baik untuk menumbuhkan sifat dan sikap kita menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang memiliki hal-hal yang positif yang nanti dapat diberikan atau disebarkan kepada orang lain. Mungkin sambutan yang bisa Ulun sampaikan mewakili kepala sekolah, menyampaikan semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Semoga dapat menjadi motivasi bagi kita semua, terutama untuk guru-guru yang masih belum menjadi guru penggerak, agar bisa masuk sebagai calon guru penggerak, nantinya dapat lulus sebagai guru penggerak. Demikian yang bisa Ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Kita masuki acara yang ketiga, yaitu doa. Untuk mengambil berkah dari acara ini, kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Muhammad Wan Hasan untuk memimpin doa. Kepada Bapak kami mintakan kembali. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita membaca salah satu surah dari Al-Quran, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka huda ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, demikian pembukaan acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif di Satuan Pendidikan oleh Bapak Subagin SPD Kor JGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Awayan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Subakin Spidikor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu bisa menghadiri dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas untuk modul 1.4, yaitu untuk budaya positif ya. Untuk hari ini, karena ini hari ini sudah siang, gimana Bapak Ibu? Semangat kira-kira? Semangat. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin dalam hal ini Bapak Ibu pernah mendengar istilah budaya positif? Ada yang pernah dengar? Ibu Nia mungkin? Terpisah. Atau berkaitan dengan apa mungkin kalau tentang budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa mungkin Bu Firta? Misalnya kalau di lingkungan sekolah kan mencuci tangan. Bisa. Terus apa lagi? Bersalaman setiap pagi. Bisa. Bagus. Ada lagi? Nah, itu masuk ke kebiasaan berarti bagus juga itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Maya angkat tangan tuh ya. Budaya positif. Interaksi sosial atau kegiatan yang apa namanya yang tujuannya itu yang baik itu Bisa. Mungkin ada lagi dari Bapak Miftah atau Bapak Muhammad mungkin berkaitan dengan apa mungkin budaya positif? Ini kalau sebuah kebiasaan sebenarnya kan kebiasaan yang dilakukan di sebuah tempat itu apabila baik ya itu yang disebut positif. Jadi ketika perbuatan itu dilakukan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah adat budaya, maka disebut budaya positif. Iya, bisa. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ada di sekolah ya. Jadi kalau ini berkaitan dengan biasanya berkaitan dengan aturan atau disiplin, tepat waktu, entah itu dari Bapak Ibu guru atau siswanya mungkin ya. Cuma dalam kali ini untuk budaya positif ada konsep inti budaya positif yang hendak dibahas dalam pertemuan kali ini, yaitu untuk materi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk pembelajaran paradigma baru, mungkin kalau selama ini kita pembelajaran berpusat pada guru, ya kalau selama ini ada juga pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Pasti Bapak Ibu merasakan ya, oh saya ini seperti apa, pembelajaran yang saya laksanakan selama ini apakah berpusat pada murid atau tidak, atau berpusat pada guru.
atau misalkan pembelajarannya kita selalu ceramah terus, ya. Makanya untuk dari dalam hal ini, untuk pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Apa kira-kira pembelajaran berdiferensiasi? Bapak Miftah mungkin? Jadi setiap siswa itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi sebagai seorang guru harus menjadikan pembelajaran yang memang menyesuaikan dengan karakter murid tersebut. Ya, iya betul. Nah, jadi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid-muridnya. Jadi ada pembedaan. Karena mungkin setiap murid itu sama kebutuhannya, ya. Dan juga nanti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa aja mungkin profil pelajar Pancasila? Yaitu berkebinekaan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan berpikir kritis, ya. Itu yang tujuan untuk profil pelajar Pancasila. Mungkin dalam hal ini kita sering terjadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Untuk ilusi mengontrol murid, mungkin Bapak Ibu sering mengontrol murid, misalkan apa namanya, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Ya kalau maaf apa ngomongnya sambil campuran aja lah, jadi kurang begitu harus ada jadi campur-campuran bahasa Bejar, bahasa Indonesia, Bapak ya kalau aman aja lah, ya. Ilusi untuk mengontrol, karena kalau menurut teori kontrol itu pasti berlain. Guru tidak harus mengontrol murid, itu hanya ilusi saja, ya. Terus lagi ilusi bahwa semua penguatan itu positif pasti bermanfaat, itu belum tentu, ya. Jadi misalkan kita menguatkan murid, memberi dorongan macam-macam, tapi bila tidak ada unsur intrinsiknya timbul kemauan dari siswanya, pasti lama-kelamaan pasti akan berubah, ya. Terus lanjut lagi untuk ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya. Dalam hal ini guru sering melaksanakan seperti ini, misalkan, ya. Misalkan murid datang terlambat, ya, pasti ada hukumannya, ya. Dalam hal ini kita harus bisa mencarikan solusi sebenarnya, ya. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terus lanjut lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Itu hanya ilusi juga. Misalkan anak-anak yang terlambat, misalkan kamu seperti ini, ya, rancak datang terlambat, seolah-olah guru atau orang pasti punya kewenangan atau punya inisiatif, makanya sekiranya siswa
jangan sampai mengulang kembali, ya. Itu semuanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Terus lanjut lagi, untuk dalam hal ini kita akan merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Misalkan kita di dalam kelas memikirkan, oh siswa ini kebutuhannya sama berat, padahal realitanya seperti teori kontrol, pasti kebutuhannya pasti berbeda-beda, tidak mungkin sama, ya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kembali ke poin pertama, yaitu bahwa setiap murid pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda, jadi pandangan kita kadang mungkin sama berataan, ya. Kalau terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang ya, agar berpandangan sama dengan kita, ya. Pasti guru akan memandang siswa itu, oh sekiranya terbawa dengan masuk kita mentransfer ilmu aja, bukan, tapi kita menuntut siswa sekiranya siswa bisa berkembang, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Pasti semua siswa itu berusaha untuk kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan siswa itu pasti berbeda-beda, nggak mungkin sama. Lanjut lagi, untuk poin keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Mungkin setiap siswa yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak pas pasti dianggap melakukan kesalahan, ya. Misalkan siswa ada yang tidur di rumah, tidur di dalam kelas, begadang di rumah, jadi di sekolahan tidur terus. Pasti semua siswa yang melakukan kesalahan itu pasti memiliki tujuan, ya. Kenapa kok bisa misalkan tidur di dalam kelas? Misalkan guru kurang komunikasinya, atau biar misalkan diamkan saja misalkan yang tidur di dalam kertas, ya. Terus lanjut lagi, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada pendekatan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini maksudnya dari unsur intrinsiknya. Kalau ada kemauan dari dalam diri kita, pasti nanti kedepannya pasti akan berubah. Walaupun mungkin ada diberi masukan dari Bapak Ibu guru, tapi kalau dari kemauan siswa belum ada, otomatis pasti lama-kelamaan pasti bisa berubah, ya. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada pendekatan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi itu ke unsur ekstrinsik dan intrinsik kemauan dari dalam diri kita masing-masing, ya. Terus selanjutnya, untuk pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan pada pendekatan teori kontrol adanya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ini berkaitan dengan segitiga restitusi, yaitu
ada nanti di tahap belakang, di tahap akhir, ya. Dengan adanya pemaksaan-pemaksaan itu belum tentu Bapak Ibu guru bisa mengubah sifat siswa tersebut, ya. Kalau tidak ada kemauan dari siswa tersebut, walaupun diancam seperti apa, misalkan kayak ini diancam, waktu itu diancam pasti berubah, tapi untuk lama-kelamaan pasti akan kembali seperti semula, ya. Terus yang terakhir, untuk model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pendekatan teori kontrol yaitu berpikir menang dan menang, yaitu dengan adanya win-win solution sekarang, ya. Jadi bagaimana ada guru itu pasti menang, siswa itu pasti kalah, itu ada lagi. Yang penting kita bagaimana caranya mengambil solusi sekiranya siswa dapat melaksanakan apa yang sesuai aturan, guru juga dapat mengontrol siswanya dengan baik, ya. Lanjut lagi untuk disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman, ya. Disiplin itu merupakan dari tanggung jawab kita, ya. Tanggung jawab dari dalam diri sendiri. Jangan sampai disiplin itu gara-gara adanya hukuman, ancaman. Misalkan kita belajaran pukul 7.45, kita datang jam 7.30 sudah sampai sekolah. Itu bukan karena adanya kita takut dengan hukuman atau kita ingin diberi reward dari guru misalkan, ya, ataupun dari ancaman-ancaman kita takut nanti setelah kita terlambat nanti kita dihukum, misalkan dihukum mau ngepel lantai atau mau ngepel WC misalkan. Itu jangan sampai. Tapi dengan adanya disiplin positif, ada kemauan dari diri siswa tersebut dengan tidak adanya pengennya imbalan ataupun penghargaan dari orang lain ataupun adanya hukuman. Nah, itu untuk sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi, ya. Bapak Ibu guru, yang ini adalah tugas kita untuk memperbaiki siswa-siswa kita agar kedepannya siswa-siswa kita bisa mandiri, berakhlak mulia dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Untuk nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari adanya perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Apa saja kira-kira nilai kebajikan yang harus ada? Sama tadi seperti di
profil pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai kebajikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, itu sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Terus untuk nilai kebajikan yang lain ada itu dari Ibu Primary Years program, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga dari nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan kita memberikan yang terbaik pada diri kita sendiri. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Apabila kebutuhan dasar kita itu tidak terpenuhi, otomatis pasti akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Ya. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia, 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya. Misalkan Bapak Ibu, apabila kita sedang lapar, ya, otomatis misalkan siswa di kelas kita lapar, otomatis pasti ada izin keluar, belajar tidak tenang di dalam kelas. Ya, itu pasti ada keinginan untuk kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya. Selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Bapak Ibu mungkin sering melakukan kerja kelompok di dalam kelas atau diskusi. Ya kalau di dalam kerja kelompok itu pasti salah satu siswa mungkin atau beberapa siswa yang tidak aktif. Itu pasti, biasanya pasti ada. Pasti kita pasti pernah menemukan untuk pas waktu diskusi siswa itu tidak aktif. Dan siswa yang aktif lainnya itu pasti nanti akan melapor ke guru. Bu, si A ini tidak mau bergawian misalkan. Dan selanjutnya otomatis pasti siswa itu nanti akan terkucilkan. Dan pasti akan melakukan hal-hal yang kurang pas menurut kita. Ya kalau makanya dari dalam permasalahan seperti itu, sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, kita wajib untuk memberikan model-model pembelajaran sekiranya siswa itu bisa aktif berataan. Jangan sampai mungkin ada yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Ya. Terus lagi, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Adanya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi,
dan diakui dan didengar. Pasti juga Bapak Ibu pernah menemukan siswa-siswi yang mungkin di kelas nang pengen ngomong terus, misalkan, Bu, ulun gini, pasti ada. Pengen dilihat terus siswa tersebut. Nah, itu dari kebutuhan dasar penguasaan. Terus lagi kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Adanya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Ya. Sama juga seperti tadi, siswa mungkin yang di dalam kelas, mungkin yang lainnya fokus belajar mendengarkan apa yang diterangkan sama Bapak Ibu guru. Sedangkan ada beberapa siswa mungkin sambil berjalan-jalan, mengganggu kesana kemari, itu pasti menemukan. Ya kalau Bapak Ibu, nah itu kebutuhan dasar manusia dari kebebasan. Terus dari adanya kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Bapak Ibu pasti juga pernah mengalami, oh siswa ini misalkan semangatnya dengan cara humoris, sambil digayai misalkan, baru bisa paham. Kalau terlalu fokus mungkin anak tersebut tidak bisa konsentrasi. Itu ada pasti seperti itu. Itu kebutuhan dasar dari kesenangan. Untuk motivasi perilaku manusia ini ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Siswa yang datang ke kelas lambat, misalkan, jangan sampai misalkan siswa tersebut yang datang terlambat pasti akan diberi arah-arahan oleh Bapak Ibu. Ya kalau jangan sampai siswa tersebut misalkan adanya untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut. Ketidaknyamanan misalkan datangnya itu karena takut, oh nanti dihukum Bapak sama Ibu guru karena datang terlambat. Dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu misalkan, saya mengerjakan tugas ini pendahuluan agar dapat reward atau penghargaan dari Bapak Ibu guru misalkan. Itu unsur dari ekstrinsik. Sedangkan dari unsur yang intrinsik yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya itu yang akan lebih baik, akan berlangsung lama. Tapi kalau dari unsur ekstrinsik mungkin pada waktu itu akan berubah, tapi lama-kelamaan pasti akan berubah kembali seperti awal. Tapi kalau sesuai dengan motivasi intrinsik, insya Allah pasti akan tertanam dalam diri mereka. Ya. Untuk hukuman, biasanya kalau hukuman itu dengan datangnya secara tiba-tiba atau tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Misalnya, ya, yang tiba-tiba siswa tersebut datang terlambat, nanti kamu langsung ke WC, bersihkan WC. Itu siswa tersebut tidak dilibatkan, tetapi dari guru tersebut, ya. Dan hukuman itu tiba-tiba datangnya dan tidak direncanakan, bersifat satu arah, jadi bersifatnya ke siswa saja untuk hukuman, ya. Bisa berupa hukuman psikis maupun hukuman fisik. Misalkan hukuman lari jongkok. Hukuman psikis itu yang dipermalukan, misalkan, ya. Kalau untuk konsekuensi itu karena adanya peraturan bisa terencana, disepakati sesuai dengan peraturan itu, dengan adanya peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan dalam segi restitusi itu adanya proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Ada proses kolaboratif antara siswa dan guru, sehingga adanya timbul solusi bagaimana sikap siswa tersebut sekiranya dapat berubah, ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada juga sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu merasa yang mana kira-kira menurut Bapak Ibu sendiri pembuat merasa bersalah? Ada lagi mungkin? Ada penghukum, ada manajer. Mungkin dari dulu saya merasa, cuman sekarang berpandangan sedikit-sedikit. Mungkin dulu saya sebagai penghukum, itu pasti dulu pandangan saya, ya. Tapi dengan adanya timbul ini, pandangan saya sedikit berubah sedikit-sedikit, ya. Jadi sekiranya kawak mengontrol siswa juga dengan tidak cara menghukum, ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, ya. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, kamu tidak lengkap, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sikap kita sebagai penghukum, ya. Sedangkan untuk membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak padahi harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu, itu pasti ada. Itu sebagai membuat rasa bersalah. Kalau kita sebagai teman, biasanya kita sambil bergaya bisa, cuman kita sekali aja memadahinya. Misalkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Biasanya pasti ada seperti itu. Itu posisi kontrol kita sebagai teman.
Sedangkan kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara ini kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan lagi diulangi. Pasti kita pernah juga seperti itu mengalami, ya. Dan yang terakhir, posisi kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu ada win-win solutionnya. Jadi bagaimana caranya kita untuk memberikan solusi kepada siswa-siswa kita, pada murid-murid kita. Mungkin dalam hal ini untuk penerapan 5 posisi kontrol guru tidak mungkin kita langsung bisa berubah, ya. Saya sendiri merasa, oh dulu saya seperti ini, cuman pandangan sekarang udah ada sedikit berbeda. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru nanti kedepannya sedikit-sedikit nanti bisa merubah untuk kedepannya, kiranya ada di mana kita penerapannya kita sebagai manajer, ya. Jadi ada untuk sekiranya ada win-win solutionnya. Nah, menurut Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa menurut Bapak Ibu nih? Itu pembuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah, pintar. Hari-hari kita. Terus, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, bisa sudah Bapak Ibu sebagai manajer. Nah, jadi kedepannya saya harap juga Bapak Ibu juga bisa berubah sedikit demi sedikit, ya. Terus, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya, sebagai teman. Nah, mantap. Terus lagi selanjutnya ada keyakinan kelas. Saya tulis kurang huruf N itu, ya. Kalau apa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau mungkin dari dalam kelas kita ada peraturan kelas, kalau yang kita sambat. Cuman untuk kedepannya ini kita rubah adanya dengan keyakinan kelas, ya. Untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan-pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu seperti misalkan kalau kata-kata yang negatif, pernyataan yang negatif misalkan sampah-sampah di dalam kelas banyak, misalkan ada keyakinan kelas dilarang membuang sampah. Ada kalau biasanya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu pernyataan negatif. Kalau sekiranya pernyataan ini positif gimana Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu dengan kata-kata yang positif. Terus sedikit saja, jangan terlalu panjang, sekiranya mudah diingat oleh siswa-siswa tersebut, siswa-siswa kita, ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah agar lebih mudah diterapkan, ya. Kalau terlalu panjang dan kita juga menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada di sekolah kita, ya, sekiranya siswa bisa mengingat. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam
pembuatan keyakinan kelas. Ya. Terus yang terakhir, adanya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa langkah dalam segitiga restitusi, yaitu satu, dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti ada contoh untuk video segitiga restitusi. Ya. Dalam menstabilkan identitas itu adanya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Contohnya, ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan hal tersebut, misal hal itu. Kamu juga merasa kamu berhak merasa begitu. Itu kata-kata yang untuk dalam penerapan menstabilkan identitas. Terus yang kedua, untuk validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contohnya, ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini, ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh-contoh kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Terus untuk menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya seperti apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu, dan juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Mencarikan dulu untuk video, contoh video segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Cikesal, Kabupaten Serang. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menegakkan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap pertama itu penting kalau tidak begitu adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Luna, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika? Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Dika terus menerus menyampaikan hasil pekerjaan saya. Bukan hanya saya, tugas sudah dicontohkan. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Dika. Dan tanpa sadar saya menggerak kerjanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Tidak lah Bu, masa saya diam saja. Saya sudah sabar yang belajar soal. Tapi Dika yang mencatat, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada anak guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali kelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mina dari Nah, itu mungkin contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan untuk penerapan segitiga restitusi itu. Terus untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar pendidikan nasional. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama agar kita bisa sedikit-sedikit belajar. Saya yakin masih belajar, tahap belajar juga. Belum tentu saya ini, walaupun mungkin saya seorang CGP pasti baik, belum tentu. Cuman saya akan belajar sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bisa nanti menyebarkan, menularkan ilmu yang mungkin yang saya dapat kepada Bapak Ibu guru. Dan akhir kata mungkin sedikit pantun yang dibacalah, mungkin ikan haruan dalam tape. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini Bapak hendak membahas tentang masalah keyakinan kelas. Ada yang tahu masalah keyakinan kelas? Tidak. Tahu? Enggak. Kalau peraturan kelas tahu? Tahu. Untuk keyakinan kelas sama peraturan kelas itu masih mirip-mirip.
Ya, cuman kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kita bersama. Kalau peraturan kelas kan udah ada ditentukan, ya ditentukan dari kelas misalkan atau di sekolah misalkan seperti ini tidak boleh terlambat seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas kita saling komunikasi dari buan pian berataan, ada ide-idenya apa yang hendak dianukan. Misalkan keyakinan kelas seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan, terus datang ke kelas tepat waktu, terus kalau antar sesama teman saling menghargai, sayang. Nah, seperti itu. Berarti paham aja lo? Nanti setiap siswa silahkan nanti untuk menulis satu keyakinan aja, ya. Cuman nanti untuk keyakinan silahkan pernyataan yang positif, jangan yang negatif. Nah, misalkan kalau untuk jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau pernyataan yang positif itu buanglah sampah pada Tempatnya. Tidak boleh datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Seperti itulah. Nanti silakan nanti untuk masing-masing buan pian berataan tulis satu aja, satu keyakinan kelasnya. Ya, satu setelah nanti ditulis silahkan nanti ditempel di sini satu-satu, ya. Oke, ini Bapak bagikan untuk kertasnya, silahkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini Bapak hendak membahas tentang masalah keyakinan kelas. Ada yang tahu masalah keyakinan kelas? Tidak. Tahu? Kalau peraturan kelas tahu? Tahu. Untuk keyakinan kelas sama peraturan kelas itu masih mirip-mirip, ya. Cuman kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kita bersama. Kalau peraturan kelas kan udah ada ditentukan, ya ditentukan dari kelas misalkan atau di sekolah misalkan seperti ini tidak boleh terlambat seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas kita saling komunikasi dari buan pian berataan, ada ide-idenya apa yang hendak dianukan. Misalkan keyakinan kelas seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan, terus datang ke kelas tepat waktu, terus kalau antar sesama teman saling menghargai, sayang. Nah, seperti itu. Berarti paham aja lo? Nanti setiap siswa silahkan nanti untuk menulis satu keyakinan aja, ya. Cuman nanti untuk keyakinan silahkan pernyataan yang positif, jangan yang negatif. Nah, misalkan kalau untuk jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau pernyataan yang positif itu buanglah sampah pada Tempatnya. Tidak boleh datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Seperti itulah. Nanti silakan nanti untuk masing-masing buan pian berataan tulis satu aja, satu keyakinan kelasnya. Ya, satu setelah nanti ditulis silahkan nanti ditempel di sini satu-satu, ya. Oke, ini Bapak bagikan untuk kertasnya, silahkan nanti. Assalamualaikum, ditulis satu-satu, silahkan, ya. Silahkan sambil ditulis sesuai dengan kehendak buan pian. Hendak apa misalkan? Nah, sama nanti tidak apa-apa, nanti disaring, ya. Gimana? Silahkan tidak dinamai, boleh, tidak boleh juga. Pada Bapak bisa aja. Tuliskan untuk keyakinan kelas, misalkan saling dari sesama teman, saling menghargai, terus tidak boleh mencontek, misalkan. Udah kata tadi. Apa aja? Nah, biasa.
Ya, silakan ditulis yang sudah dapat. Ya, silakan. Ya, silakan. Anda sesuai dengan keyakinan pihak letak masing-masing. Satu saja. Ya sudah, silakan. Satu-satu. Gak ada boleh, gak ada bapak, gak ada boleh. Yo, yang sudah lagi. Ada pak. Satu-satu lah. Terus lanjut. Yang ada. Silahkan yang sudah, yuk. Bisa Inggris boleh nggak Pak? Ya. Naik lagi. Nah. Boleh. Asal jangan tutupi kawan. Bergantian. Saya belum. Jadikan satu. Ya. Ini bila sama dijadikan satu. Itu ada beberapa dari sekian banyak siswa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, Bapak Ibu guru. Terus lagi berdoa sebelum belajar. Harus saling membantu teman. Belajarlah dengan giat. Terus nomor 1, ya. Oke. Karena ini kesepakatan Buan Pian bertahan, jadi nanti harus ada tanda tangan dari Buan Pian. Jadi bahwa kesepakatan ini dibuat dari Pian bertahan, nanti satu-satu harus tanda tangan, ya. Oke, silahkan mulai dari depan. Ada yang duduk. Sekarang sama
tanda tangan. Terus lanjut. Yuk lanjut lagi. Yuk lanjut. Ada kesepakatan bersama berdasarkan ada berapa poin tadi 8, 9 tadi. Ini nanti silahkan nanti untuk dilaksanakan. Siap. Ya. Siap. Untuk kali ini Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.